dari Nasraya, Yerusalem, Israel, Hebrew. Wow, luar biasa. Saya pikir dia ini adalah adik kelasnya Ustadz Kainama yang lulus dari Israel, ya. Lulus dari Israel. Jadi adik kelasnya. Jadi mereka ini satu universitas mungkin ya. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi berjumpa di dalam program Markilur. Mari kita luruskan. Silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Kiranya channel ini memberkati kita semua. Rekan-rekan, kali ini kita akan memberikan tanggapan kepada seorang pendeta yang sudah menjadi mualaf. Katanya pendeta yang bernama Yochanan Johnny Mema, sarjana teologia, yang mana dalam kesaksiannya dia menyatakan bahwa dia tamatan dari Nasraya Yerusalem dan juga bahwa kekristenan itu mengajarkan perbuatan baik, amal untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan surga. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Kita menyaksikan video yang pertama ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa di mana-mana para mualaf, entah itu mantan pendeta, entah itu mantan dari mana-mana, itu selalu memberikan pengakuan-pengakuan yang bombastis yang dapat mengelabui setiap umat muslim. Tetapi kalau di cross check, kayaknya semua itu menipu. Tetapi umat muslim selalu menerima berita-berita yang begini, berita-berita yang menarik, tetapi itu omong kosong, ya. Nah, dalam video ini dia berkata dia lebih tinggi levelnya dibandingkan Kristen karena dia seorang Nasrani. Masa seorang pendeta, sarjana teologia, mengaku pernah lulus dari Universitas Yerusalem, Israel, tidak tahu arti makna dari Nasrani? Ini kan satu kebodohan, ya. Kenapa saya katakan begitu? Dia langsung mengukur dirinya, aku lebih tinggi dibandingkan Kristen karena aku seorang Nasrani. Nasrani itu sebuah sebutan kepada orang-orang yang mengikut Yesus, ajaran Yesus. Itu diambil dari kata Nazaret, tempat tinggal Yesus. Dan setiap orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus disebut Nasrani. Jadi tidak ada bedanya dengan Kristen. Sama-sama orang-orang percaya kepada Yesus, yang mengikuti jejak Yesus, yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Masa seorang pendeta tidak mengerti hal ini? Bahkan dia sarjana teologi, pernah kuliah di teologi. Masa tidak mengerti ini? Nah, kalau dia mengatakan lebih tinggi levelnya, saya pikir tadi levelnya entah di mana, tetapi hanya sekelas ketidakpahamannya mengenai Kristen dan Nasrani. Yang kedua, mantan pendeta ini berkata, waktu saya kuliah di Islamologi di teologi, waktu kuliah di Islamologi di teologi, terbalik kali ya, kuliah di teologi, belajar Islamologi. Saya luruskan ya. Ya, memang benar ada mata kuliah Islamologi, yaitu ilmu mempelajari tentang Islam dan juga sejarah Islam dan yang bersangkut paut dengan dunia Islam. Ya, harus diakui juga, pasti juga di Universitas Islam mempelajari tentang kekristenan itu sah-sah saja dimanapun. Namanya mempelajari untuk mengetahui dan memahami agama seseorang, bagaimana mereka melakukan agama mereka. Tetapi yang mengherankan, dia berkata, saya menemukan yang namanya Nasrani. Tidak ada hubungannya Nasrani dengan Islamologi, ya, tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, karena Islamologi itu ilmu yang mempelajari tentang Islam. Tidak ada hubungannya. Masa seorang pendeta tidak mengerti sampai di situ? Lalu untuk menghebohkan lagi dan beritanya seolah bombastis, saya ini kan lulusan atau alumnus Nasraya Yerusalem, Israel, Hebrew. Wow, luar biasa. Jangan-jangan ini adik kelasnya Ustadz Ahmad Kainama ini, kan sama-sama dari Israel, jadi mereka kakak beradik gitu, atau junior sama senior. Jadi seniornya Ustadz Ahmad Kainama. Entah benar atau tidak, tetapi sudah terbongkar Ustadz Kainama itu berbohong tentang lulusan dari Haifa, Israel, dan jangan-jangan juga ini tidak benar. Saya mencoba mencari Universitas Nasraya Yerusalem Hebrew. Bah Google kebingungan, tidak menemukan. Malah Bah Google itu memberikan satu universitas tertua di Yerusalem yang bernama Universitas Ibrani Yerusalem. Dalam bahasa Ibraninya,
Halfrid di Yerusalem. Ini universitas tertua di Israel. Kalau ada rekan-rekan yang menyaksikan video ini yang menemukan Universitas Nasraya Yerusalem Hebrew, silahkan buat di kolom komentar supaya kita saling memberikan informasi yang benar di sisi Allah. Untuk video yang kedua ini, tanggapan saya kepada mualaf ini, dia berkata bahwa dia takut masuk neraka kalau dia tidak masuk Islam. Saya mau berkata dengan tegas, ketika kamu menolak Kristus, meninggalkan Kristus, kamu pasti masuk neraka. Itu final, ya, itu final. Lalu dia berkata di Islam ada pertimbangan amal soleh. Mungkin maksudnya adalah perbuatan baik yang akan ditimbang nanti. Lalu dia berkata di Nasrani Kristen itu juga ada gitu. Kamu ini sudah pendeta, sarjana teologi, tetapi tidak memahami ajaran Alkitab. Sejak kapan dalam ajaran Yesus ada amal untuk masuk surga? Sejak kapan? Ini adalah pikiran, ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak ada dalam ajaran Yesus, dalam ajaran kekristenan, bahwa beramal soleh itu membawa kita masuk surga, ya. Karena dalam ajaran kekristenan, untuk masuk surga itu adalah pengorbanan Kristus dan disebutlah itu kasih karunia. Yesaya 64 ayat 6 berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala hidup saleh itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor, tidak ada artinya karena dosa itu begitu menjijikkan di hadapan Allah. Lalu yang paling luar biasa lagi dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan di situ, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sampai sini paham? Jadi karena kasih karunia, bukan hasil usaha, bukan karena beramal soleh, bukan karena berbuat baik, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Jadi dalam kekristenan bukan karena perbuatan baik, amal soleh menyelamatkan, tetapi karena kasih karunia. Lalu pertanyaannya, pentingkah orang Kristen melakukan perbuatan baik? Jelas penting dong, karena orang yang beriman kepada Kristus harus menunjukkan buah dari pertobatannya, harus menunjukkan buah dari pertobatannya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Justru aneh kalau orang Kristen mengatakan diri percaya kepada Yesus tetapi tidak berbuat baik, itu salah gitu loh ya. Tetapi penting untuk digarisbawahi, untuk masuk surga tidak diperlukan perbuatan baik, ya, karena keselamatan dalam ajaran kekristenan itu kasih karunia Tuhan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Lalu dia berkata lagi, dia ditawarin mobil, rumah, dan lain-lain. Wow, ini teringat saya dengan seorang mualaf mantan pendeta muda dari Kalimantan itu. Sama lah persis. Ini kan ciri-ciri apa ya, berita-berita yang seolah-olah luar biasa gitu. Saya mau mengatakan, kamu ini tidak penting dalam kekristenan. Seberapa penting rupanya? Kamu tidak dibutuhkan Tuhan sebenarnya. Itu apa namanya, pengajaran kekristenan. Kamu tidak dibutuhkan Tuhan, kamu yang harus butuh Tuhan. Sampai di sini kamu belum paham gitu ya. Jadi jangan merasa bangga gitu. Oh, aku dikasih mobil, ditawarin mobil, rumah dan segala macam. Itu tidak ada artinya gitu. Lalu siapa memberikan? Keluarga. Ah, omong kosong itu. Karena dalam kekristenan, biar kamu tahu ya, kalau kamu menolak Kristus, kamu binasa. Itu saja. Jadi untuk apa memberikan ini gitu? Tidak ada untungnya gitu. Saya rasa sampai di sini video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.